Halo semuanya, kenalin aku Ajeng. Aku di sini sebagai presenter dari video penugasan mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, dosen pengampu Ibu Aristia Maya Safitri Eskom Mkom dari Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. 6 pokok pembahasan yang aku bahas di sini ada yang pertama, Tata Kelola IT, pengantar 5 fokus area. Yang kedua, IT Strategic Alignment, penyelarasan visi organisasi. Yang ketiga, IT Service Value, penawaran pelayanan. Yang keempat, IT Resource Management, pengalokasian sumber daya TI. IT Risk Management, pengelolaan risiko TI. Dan yang terakhir, ada IT Performance Measurement, penilaian efisiensi dan keefektifan. Pembahasan pertama, tata kelola TI. Jadi apa sih bedanya governance dan government? Governance merupakan tata kelola, sedangkan government merupakan pemerintahan. Good corporate governance merupakan organisasi bisnis, sedangkan good government governance merupakan organisasi pemerintah. IT governance merupakan tata kelola TI, sedangkan IT management merupakan manajemen TI. IT strategic alignment, pembahasan kedua. Definisi merupakan proses yang menuntut manajemen untuk mengubah dan menyelaraskan visinya dengan tujuan kepemimpinan, budaya organisasi, dan individu anggota staf dalam lingkup teknologi informasi. Fokus area IT Strategic Alignment. IT Strategic Alignment berfokus pada memastikan hubungan bisnis dan rencana TI dengan mendefinisikan, memelihara, memvalidasi proporsi nilai TI, serta menyelaraskan operasi TI dengan operasi perusahaan. Manfaat Strategic Alignment, membantu manuver pasar, hemat waktu, dan memberikan motivasi. Pentingnya Strategic Alignment, mencapai kesatuan organisasi, menghasilkan laporan yang akurat, meningkatkan perencanaan. Strategic Alignment Model, SAM memahami area dari manajemen strategis teknologi informasi yang terdiri dari strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. IT Value Delivery, pembahasan ketiga. Definisi value. Value sendiri merupakan sesuatu yang diharapkan pengguna dari sebuah layanan. Definisi service value merupakan gabungan dari utility dan warranty. Utility merupakan apa yang pengguna peroleh dari layanan, dan warranty adalah bagaimana layanan disediakan seperti keamanan, ketersediaan, dan keandalan. IT Productivity Paradox. Hal ini terjadi jika tata kelola TI berjalan dengan buruk, yang mana terjadinya ketidakseimbangan antara investasi TI dan produktivitas organisasi. Penyebab paradoks, kesalahan pengukuran, redistribusi, dan time lapse. Contoh service value adalah layanan pos. Utility-nya adalah surat sampai ke tujuan yang tepat, dan warranty-nya adalah konsistensi dalam waktu pengiriman dan tepat waktu. IT Resource Management, pembahasan keempat. Definisi Resource Management, proses mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya TI organisasi dengan cara seefisien mungkin, namun mampu mencapai tujuan organisasi yang menyangkut manajemen investasi TI, manajemen outsourcing, aset manajemen, dan configuration management. Definisi outsourcing, mengalihkan pekerjaan, tanggung jawab, keputusan yang sifatnya non-core atau penunjang kepada perusahaan lain. Outsourcing ini dilakukan untuk mengurangi ongkos operasional perusahaan. Bentuk outsourcing ada 3. Yang pertama yaitu alat seperti infrastruktur TI, yang kedua staff seperti operator dan maintenance staff, dan yang terakhir ada pelatihan seperti training. IT Risk Management, pembahasan kelima. Definisi IT Risk Management, penerapan dari prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Hambatan dalam sistem TI ada 5. Yang pertama, kerusakan hardware dan software, malware, virus komputer, hacker, dan yang terakhir ada fraud. Prinsip risk management, menghubungkan risiko TI dengan objektif bisnis harus sejalan dengan karakteristik organisasi dan transparan.
Langkah-langkah ada 3. Yang pertama, assessment, pencarian risiko dan penilaian tingkat keparahan risiko. Mitigation, mengurangi dampak risiko. Dan evaluation, evaluasi penanggulangan risiko. IT performance measurement. Pembahasan yang terakhir. Definisi performance measurement adalah proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas program, proyek, serta inisiatif. Definisi IT performance measurement merupakan proses untuk menilai progres suatu kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Proses measurement ada 4, menetapkan, merumuskan, mengukur, dan mengevaluasi. Metode IT Balance Scoreboard. Metode ini digunakan untuk menetapkan seberapa baik kinerja divisi IT dalam menunjang pengambilan keputusan berdasarkan 4 perspektif. Perspektif dari IT Balance Scoreboard yaitu Corporate Contribution, perspektif petinggi organisasi, User Orientation, perspektif pengguna bisnis, Operational Excellence, menilai efektifan dari pandangan manajemen, dan yang terakhir ada Future Orientation, perspektif masa depan. Keunggulan IT Balance Scoreboard: komprehensif, seimbang, dan terukur. Kelemahan dari IT Balance Scoreboard: korelasi yang kurang baik, terpaku hasil keuangan, dan tidak ada mekanisme perbaikan. Cukup sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Bye-bye, terima kasih.